Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu SSD NVMe terjangkau lah untuk saat ini. Meskipun saat ini pada naik-naiknya untuk harga SSD NVMe, tapi kalau yang ini masih terjangkau lah. Dan juga di mana sudah ada free heatsink, sama seperti mereknya Digital Alien DA-Drive Pro, tapi kalau yang ini dia itu lebih kencang dari segi speednya. Yang ada di sini mereknya adalah Hikvision, serinya adalah E2000. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harga 700 ribuan atau di bawah 800 ribu lah untuk yang kalangan 1 tera ya. Untuk yang ada di sini ini NVMe Gen 3 bukan yang Gen 4, tapi kecepatannya di 3000-an, jadi terbilang bagus lah untuk yang Gen 3 di atas 3000. Kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti biasa untuk pengujiannya dari segi booting Windows cepat atau tidak, suhunya panas atau tidak, dan juga dari segi transfer file apakah stabil atau tidak, dan juga dari segi membaca atau menulisnya sesuai atau tidak menggunakan SSD yang ada di sini Hikvision E2000. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan tekan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi packagingnya dia itu sangat menarik lah, berbeda seperti pada umumnya yang dimana dia itu kecil, tapi kalau yang ini dia itu besar dan juga ada gambar kayak anime atau kartun. Nah, di bagian sini ya packagingnya ada gambar cewek bawa pedang kayak prajurit lah atau Valkyrie, kurang lebihnya seperti itu. Setelah di sini garansinya dari PT Sempurna Utama di 3 tahun, jadinya aman lah. Ini ya ada tulisan 3 tahun, garansi resmi dari PT Sempurna Utama. Dan di sini packagingnya terbilang ini bagus. Dan di bagian belakangnya tidak ada spesifikasi sama sekali, cuma info biasa lah, bukan speknya. Tapi untuk speknya nanti saya lihat di websitenya aja untuk ini. Dan kita buka dulu untuk SSD nya seperti apa bentuknya. Dan seperti ini ya, nah rapikan dulu sini. Dan ini SSD NVMe nya udah free heatsink, dan juga ini ada thermal pad untuk ini. Dan juga di sini free obengnya ya, lumayan sih untuk obengnya, tapi tidak ada free baut di sini ya. Biasanya kalau free obeng pasti dapat bautnya juga, tapi kalau yang ini tidak ada bautnya, jadi ya kita skip aja lah, nggak masalah untuk yang itu. Yang penting udah free dari segi heatsink, ini lumayan. Sama seperti Digital Alien yang DA-Drive Pro yang berwarna hitam, dia itu sama dari segi kualitasnya, dan juga bentuknya juga hampir sama sih, tapi dari segi bahannya dia itu sama untuk itu. Dan di sini untuk NVMe-nya dia tuh ada SSD controllernya menggunakan SMI T3U-M46. Saya kasih gambaran di sini lah untuk tulisannya. Tapi kalau saya cek di website dia itu belum ketemu sih untuk yang ada di sini. Dan juga saya cek di website juga, di website yang lainnya dia itu malah beda-beda menggunakannya. Ada yang menggunakan Vision, ada yang menggunakan atau Silicon Motion seri lainnya lah. Aku juga bingung sih, jadi yang bener yang mana. Tapi kalau yang ini cuma ini tertulisnya SMI T3U-M46. Dan apakah ada DRAM-nya atau tidak? Kalau di bagian sini kayak DRAM ya, di bagian bawahnya tersebut kayak DRAM, tapi juga kurang tahu sih ini ada DRAM-nya atau tidak. Kita akan cek aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Di bagian belakang sini ada serial number dan juga ada tulisan Hikvision aja, seperti itulah. Dan kita lanjut dari segi spesifikasi yang ada di website ya. Udah saya buka di HP ini untuk spesifikasinya. Untuk yang 1 tera itu kecepatannya di 3500 untuk membaca serta menulisnya di 3000. Dan juga di sini dia itu memiliki TBW di 1665 terabyte. Tinggi banget ya, di atas 1500. Biasanya cuma di ratusan aja untuk kalangan SSD NVMe pada umumnya, tapi kalau yang ini di atas 1500 terbilang ini sangat tinggi. Menggunakan 3D TLC ya, 3D dan TLC lah, bukannya SLC. Dan juga di sini MTBF-nya di 1,5 juta jam, terbilang standar bagus untuk ini. Dan garansinya di 3 tahun. Cuma itu aja spesifikasinya. Dan kita akan cek aja nanti apakah sesuai atau tidak yang ada di sini NVMe-nya. Kurang lebih seperti itu, dan gak usah berlama-lama, kita lanjut saja untuk mereview NVMe yang ada di sini. Apakah ini worth it atau tidak di harganya? Yo. Lanjut ke pengujian yang pertama dari segi booting Windows menggunakan NVMe Hikvision E2000. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di 12 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat, terbilang dingin. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 52 derajat, ini pun juga masih aman, masih di bawah 70 derajat.
yang dimana pengujian ini saya tes di Crystal Disk Mark dan juga di transfer file, dan dia mentok paling tinggi di 52 derajat, terbilang ini dingin, apalagi menggunakan heatsink bawaan dari NVMe-nya. Lanjut ke informasi, untuk yang ada di sini dia itu menggunakan TLC 3D NAND flash, dan juga ada controller dari SMI T3UM46. Tapi setauku dia itu ada yang berbeda-beda dari segi controllernya. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan Silicon Motion yang seri lainnya. Tapi kalau yang saya pegang ini, dia itu menggunakan SMI T3UM46. Dan juga dia itu memiliki DRAM cache buffer di 1 GB kalau nggak salah. Jadi terbilang ini sangat bagus. Di harga terjangkau ada DRAM-nya. Dan juga TBW-nya yang 1 tera, dia itu di 1665 terabyte. Ini sangat tinggi sekali, di atas 1500. MTBF-nya di 1,5 juta jam, itu wajar bagus. Serta garansinya di 3 tahun, itu standar pada umumnya. Lebih baik di 5 tahun sih untuk ini. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatannya. Untuk yang ada di sini membaca yang mendapatkan di 3424 dan juga penulisnya di 2121. Kalau NVMe yang serinya Gen 3 di atas 3000-an itu udah bagus ya. Kalau misalnya yang biasa atau yang paling rendah di bawah 2000. Tapi kalau yang ini di atas 3000 jadi terbilang ini bagus. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 3500 per 3000. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya terpaut sedikit dan juga menulisnya terpaut di 800-an. Jadi nggak masalah sih untuk yang ada di sini. Terbilang ini kencang di kalangan NVMe Gen 3. Dan lanjut dari segi pengujian transfer file, yang dimana saya itu menggunakan NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya dengan Hikvision E2000 dengan file 56GB dalam bentuk RAR. Sebagai contoh yang ada di sini. Yang pertama dari segi Kingston Gen 4 ke Hikvision. Awalannya mulai dari 2,3 GB per second, lalu stabil di 2 GB per second sampai di 20% dari segi prosesnya. Dan lalu dia itu turun perlahan sampai ke 400 MB per second sampai selesai. Jadi kalau yang ini bisa dibilang kurang stabil di bagian 20% sampai ke 100% dari segi pengujiannya. Dan kalau kita balik dari Hikvision E2000 ke NVMe Kingston Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 2,3 GB per second, lalu stabil di 2 GB per second sampai selesai. Kalau yang ini malah lebih stabil di 2 GB per second, berbeda di pengujian yang awal. Jadi bisa disimpulkan ini standar bagus dari segi transfer filenya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomen atau tidak? Terbilang ini rekomen sih, yang dimana di harga 700 ribuan yang 1 tera sudah memiliki DRAM cache juga. Meskipun untuk saat ini harga NVMe pada naik-naiknya, mungkin di harga 1 jutaan ke atas sih untuk NVMe-nya ini, Hikvision E2000. Udah naik sangat jauh. Dan apalagi ini videonya tersebut saya rekam pada saat di harga 700 ribuan untuk yang 1 tera. Serta kelebihan yang lainnya, bootingnya cepat, membaca menulisnya itu bagus di atas 3 ribuan untuk NVMe Gen 3, dan apalagi TBW-nya itu tinggi di atas 1500. Serta yang lainnya itu standar dari segi transfer file, MTBF, dan juga garansinya. Nggak masalah sih kalau yang itu, yang penting banyak kelebihannya untuk Hikvision E2000. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Hikvision E2000 di harga agak tinggi ya untuk saat ini. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya menarik review papat PC seperti contoh yang ada di sini SSD, casing, GPU, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.